Halo anak-anak hebat, berjumpa lagi dalam pembacaan kitab Amsal. Pembacaan kitab Amsal sudah sampai pada Amsal pasal 23. Dari ayat-ayat yang ada, Bu Dewi hanya memilih ayat yang ke-17 dan 18. Tapi anak-anak tetap membaca dari ayat 1 sampai 35 ya. Demikian firman Tuhan, janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Anak-anak, ayat ini bagus banget ya. Bahkan ada lagunya loh. Coba kalian ingat gak ada lagu apa dari ayat ini? Nah, ini menjadi tugas yang pertama. Anak-anak menyanyikan lagu Jagalah hatimu terhadap dosa, takutlah akan Tuhan senantiasa. Nah, nanti anak-anak cari di YouTube, lanjutkan. Dan lagu ini bisa dinyanyikan terus-terusan loh, karena lagu ini mengingatkan kita supaya kita jadi anak yang takut akan Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Tuhan ada masa depan. Nah, itu tugas yang pertama. Anak-anak, dari Amsal 23 ini banyak sekali berkat-berkat yang bisa kita dapatkan. Karena Amsal 23 ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak memiliki sikap iri hati terhadap orang lain. Apalagi kalau kita lihat orang itu sepertinya lebih beruntung dari kita. Sebaliknya sikap kita harus percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan masa depan yang cerah bagi anak-anak Tuhan yang percaya dan beriman kepada Tuhan. Anak-anak, meskipun memang bagian ini singkat, tapi artinya penting sekali. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sudah mendapat janji dari Tuhan berupa kepastian akan cerahnya masa depan bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup di tangan Tuhan yang kuat. Kita percaya bahwa kehidupan ini tidak ditentukan oleh nasib baik ataupun nasib buruk, melainkan semua terjadi karena kehendak Tuhan. Artinya, seorang yang ditentukan bernasib baik oleh orang lain belum tentu beruntung sepanjang hidupnya. Begitu juga sebaliknya. Sesungguhnya, pemahaman hidup yang ditentukan oleh nasib berasal dari manusia yang ragu dengan kuasa Tuhan. Karena itu anak-anak, kita diciptakan seturut dan segambar oleh Tuhan. Kita diciptakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang merancang hidup kita, Tuhan juga yang menentukan masa depan kita. Jadi, kalau kalian merasa bahwa kalian sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tugas kita adalah terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Anak-anak belajar dengan rajin, nanti Tuhan atur masa depan yang baik kalau kalian terus dekat dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Selama kita yakin dan setia kepada Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Karena apa? Karena Tuhan selalu ada menolong kita saat kita membutuhkan Tuhan. Nah, untuk tugas yang kedua adalah silakan kalian menceritakan apa yang menjadi cita-cita kalian. Itu akan menjadi doa kita loh. Karena apa? Kalau kita terus percaya, berdoa, maka Tuhan sendiri yang akan mewujudkan cita-cita kita dan kita akan punya masa depan yang baik dan cerah. Dua tugas ini dikerjakan ya. Khusus untuk anak balita, silakan pilih salah satu saja. Terima kasih anak-anak hebat. Tuhan Yesus memberkati. Bye.